Maksud Abi itu gini, kalau ada orang tua, aku mah terserah aku mau beragama apa aja, aku mah terserah aku mau sekolah di mana aja, aku mah terserah aku mau jadi apa aja. Itu bukan menunjukkan bahwa dia dewasa, tapi dia lemah menjadi orang tua, atau dia nggak ngerti cara untuk jadi orang tua. Bisa difahami nggak sih maksud Abi? Berarti ini problematika ada pada orang tuanya. Nah, jadi artinya ketika dia SMA balik lagi, ketika dia sudah kuliah kita baru ajak dia diskusi. Misalnya kalau andaikan ini ada beberapa pilihan, kira-kira kamu maunya yang mana? Atau kamu selama ini setelah kamu sekolah, setelah kita arahkan dengan SD, SMP, dan SMA yang menurut kita terbaik, hasil dari sini kan harusnya kan nggak kemana-mana ya. Nah, menurutmu kamu mau kemana gitu maksudnya? Abi misalnya Cece pengen sekolah di luar atau Cece pengen sekolah di sini. Kita tentu saja tidak membatasi karena dia sudah SMA, kita harus latih dia punya pikiran sendiri dan dia punya keputusan-keputusan sendiri kan gitu kan ya. Yang bisa kita lakukan cuma mengarahkan agar keputusan-keputusan dia ini adalah keputusan yang terbaik di antara keputusan-keputusan yang baik. Paham gak sih maksud Abi? Nah, sampai di titik itu kan itu yang coba kita lakukan sekarang kan ya. Jadi ini maksud Walila adalah maksud Umi. Ini adalah dimana faktor-faktor namanya faktor internal gitu kan ya. Jadi ada faktor eksternal karena sekolah itu nanti akan menentukan dia berjumpa sama siapa ya. Lalu circle itu berjumpa sama siapa dan dia mendapatkan paparan pemikiran-pemikiran apa dan kemudian di mana dia sekolah juga mempengaruhi referensi berpikir dia. Artinya sekolah itu adalah faktor eksternal yang nanti akan bisa untuk mempengaruhi diri dia. Nah, ini adalah faktor yang pertama. Maka Umi bilang yang pertama adalah kita tidak akan pernah membiarkan anak kita milih sekolah sendiri atau kita tidak akan memilihkan anak kita sekolah kecuali itu adalah yang terbaik menurut pemahaman kita sebagai orang tua, gitu kan ya. Nah, hanya saja kalau misalnya kita taruhlah seperti kata Umi tadi, kita udah sekolahkan tempat yang terbaik dan segala macam. Pertanyaan kedua adalah kita sudah menanamkan kepahaman belum buat dia. Kita udah menanamkan alasan yang benar belum buat dia. Kenapa dia harus berkerudung gitu maksudnya. Karena ada orang-orang yang berkerudung ya cuma karena ya balik lagi karena circle-nya juga. Masuk pesantren ketika masih SD, circle-nya berkerudung semua, dia akhirnya kerudungan. Dia dipaksa sama orang tua, bukan dipaksa, dia dibiasakan berkerudung dari kecil, maka ketika dia sudah gede, dia memandang ya inilah pakaian dia, itu juga terbiasa. Tapi permasalahannya adalah bukan hanya masalah terbiasa atau tidak, tapi permasalahannya dia ngerti nggak kenapa dia berkerudung. Dari tadi ini ada banyak yang fans sama kita ya, itu kan ya. Belum ada makanan tapi sudah ada ini ya, sudah lalu. Oke. Nah jadi kita memastikan apakah dia itu paham atau tidak dengan apa yang dia lakukan, kan gitu kan